Berjumpa lagi di IPA bersama Kak Teri dan Kak Cynthia. Halo adik-adik, apa kabar? Mungkin yang di rumah saat ini sebelum kita akan memulai ibadah, adik-adik tadi melihat ya, kakak pelayan semua mengundang adik-adik yang ingin ikut mengisi dalam ibadah IPA dalam bentuk pujian, tari-tarian, ataupun puisi. Boleh mengirimkan videonya, nanti kita tayangkan Kak Teri pada saat ibadah ya. Nah, tapi untuk mama papa yang di rumah, tolong dampingi adik-adik sekalian, juga terutama yang balita-balita ya mama papa ya, supaya mereka bisa ikut ibadah pada hari ini. Nah, mari kita bangkit berdiri. Ayo Kak Teri, kita berdiri semua. Ya, kita mau nyanyi 2 buah lagu. Lagu apa lagi? Yang pertama Kak? Kasih Yesus manis dan indah. Yang kedua? Dengar dia panggil nama saya. Ya, yang sudah tahu gayanya, mari kita sama-sama. Mari kita berdiri dan kita masih tetap berdiri, kita berdoa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih adik-adik kelas balita, kelas besar dan kecil pada hari ini sudah bisa beribadah bersama. Walaupun mungkin jamnya tidak sama, tetapi kami percaya bahwa berkat Tuhan akan menyertai bagi mereka yang sudah membuka channel YouTube untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Berkati ya Tuhan, agar kami bisa memuji nama Tuhan dengan girang dan senang dan mendengarkan firman Tuhan dengan semangat, supaya kami dapat kekuatan daripada Tuhan melalui ibadah pada hari ini. Inilah doa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik masih tetap berdiri ya Kak Teri ya? Iya. Nah, kita mau apa lagi Kak? Habis ini Kak? Memuji Yesus selamanya. Oh, memuji Tuhan ya. Menyanyikan lagu Mau Cinta Yesus Selamanya ya.
Kita mau dengerin firman Tuhan, Kak Teri. Iya. Ya, dari kakak-kakak pelayan. Jadi adik-adik harus sudah siapin mungkin ada buku catatan, boleh ya. Dan tadi sebagai rasa syukur kita ya Kak ya. Iya. Karena Tuhan begitu baik, kita harus dengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita menyanyi dulu satu buah lagu Kak. Judulnya apa Kak? Yang terutama di dalam hidup. Ya, yang terutama di dalam hidup ini. Tapi sebelum Kakak Oleh menceritakan sebuah kisah, kita berdoa dulu yuk. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau tolong berkati Kakak Olen yang akan membawakan firman Tuhan. Dan Engkau juga tolong memberkati adik-adik yang mendengarkannya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang Kakak Olen sampaikan ini bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca dulu dari Alkitab, dari Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. Kakak ulang ya, Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. Kakak baca dari judulnya, Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Nah adik-adik, kitab Ulangan yang barusan tadi kita baca itu adalah kitab Perjanjian Lama yang menceritakan kembali tentang khotbah-khotbah dari Bapak Musa kepada bangsa Israel di negeri Moab. Bangsa Israel berhenti di negeri Moab setelah mengakhiri
perjalanan panjang dan melewati padang gurun selama 40 tahun. Dan sebelum masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, ketika itu Bapak Musa tuh tahu bahwa ia sudah semakin tua dan tidak akan mampu untuk menuntun bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Maka ia pun mengingatkan dan memberikan nasihat-nasihat kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, dalam ulangan ini, ulangan 30 ayat 1-6, Bapak Musa tuh mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa mereka tuh harus tetap hidup dalam ketaatan dan mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa mereka. Nah, Bapak Musa tuh tahu bangsa Israel tuh sering melupakan dan berbalik dari hadapan Tuhan. Mereka itu sering menyembah Allah lain dan melanggar perintah Tuhan. Maka dari itu, Bapak Musa mengingatkan bangsa Israel untuk bertobat dan kembali untuk hidup taat. Nah, sekarang Kakak Olen mau tanya sama adik-adik, ada yang tahu nggak apa itu bertobat? Ya, betul. Bertobat itu adalah ketika seseorang sadar akan perbuatannya yang salah, lalu menyesal dan berubah menjadi lebih baik. Dan Bapak Musa pun berkata, apabila bangsa Israel melakukan pertobatan dan kembali taat dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa mereka, maka Allah berjanji akan memulihkan kehidupan mereka dan hidup mereka akan selalu diberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar dan membaca pesan dari Bapak Musa untuk bangsa Israel. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus hidup taat dan setia dan selalu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita. Nah, hidup yang taat kepada Tuhan itu artinya kita mau hidup dalam sikap dan perilaku yang baik di hadapan Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan dan ajarannya. Tapi apakah adik-adik masih sering melakukan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan? Ayo, nah siapa nih yang ketika beribadah masih suka bermain dan tidak fokus saat ibadah? Ayo, pasti masih banyak di antara adik-adik ya. Terus siapa yang masih malas untuk saat teduh atau mengerjakan aktivitas IPA? Ayo, terus siapa yang ketika orang tua sedang menasihati masih sering tidak mempedulikan dan sibuk sendiri? Terus siapa yang ketika ingin sesuatu tapi tidak diberikan langsung ngantuk dan marah-marah? Nah, contoh-contoh yang tadi bukanlah sikap taat kepada Tuhan, adik-adik. Sebagai anak yang dikasihi Tuhan, kita harus bertobat dan berubah, mengubah kebiasaan dan perilaku kita yang buruk menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu, adik-adik, penuh kasih dan maha pengampun. Tuhan juga akan mengampuni dan memberkati jika adik-adik mau berubah, kembali taat dan setia kepada Tuhan. Adik-adik, dari tadi kakak sudah banyak menceritakan tentang adik-adik harus menjadi taat dan setia. Tapi adik-adik, menjadi taat dan setia itu tidaklah mudah. Contohnya, seperti permainan 17 Agustusan. Misalnya, memasukkan pensil ke dalam botol, lalu memindahkan kelereng dengan sendok. Nah, sekarang kita akan melihat videonya salah satu permainan, yaitu memindahkan kelereng dengan sendok. Adik-adik di rumah bisa ikut bermain ya bersama-sama, tapi sebelumnya jangan lupa untuk menyiapkan kelerengnya dan menyiapkan sendoknya ya. Oke adik-adik, sekarang kita akan bermain memindahkan kelereng dengan menggunakan sendok. Tapi karena hari ini kakak tidak menemukan kelereng, jadi kakak hari ini akan memakai bola pingpong. Nah, adik-adik di rumah boleh ikut bermain bersama-sama dengan kakak. Dan jangan lupa ya untuk menyiapkan sendok dan juga bola pingpong atau kelerengnya. Tapi adik-adik, hari ini kakak nggak sendirian. Kakak hari ini ditemani oleh Kak Tasya. Halo
hafalan dari Ibrani 10 ayat 36. Saya ulang ya. Dari Ibrani 10 ayat 36 yang berbunyi, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Aktivitas hari ini adalah adik-adik menuliskan komitmen untuk menjadi anak yang taat pada Tuhan. Buatlah tabel seperti contoh dan isilah dengan perilaku tidak taat yang masih sering dilakukan dan bagaimana caranya adik-adik mau merubah perilaku tersebut untuk menjadi perilaku yang taat. Tadi adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan. Ingat, dalam cerita firman Tuhan mengingatkan kepada adik-adik, kita harus setia, taat, sadar, dan mengakui kesalahan. Terutama harus bertobat. Iya Kak ya. Jadi kalau misalnya adik-adik punya salah, jangan disimpan-simpan atau malah tuduh-tuduh orang lain ya. Tapi kita harus mengakui kesalahan kita dan bertobat kepada Tuhan. Nah, untuk menyambut firman Tuhan yang sudah kita dengar, Kakak Cynthia mau ajak dan Kakak Terry menyanyi lagu Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku. Nah, adik-adik, saat ini kita akan doa syafaat ya. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena sejak pagi kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang taat, anak yang setia, anak-anak yang mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajari kami dalam kehidupan kami sehari-hari untuk selalu tekun beribadah, tekun menuruti nasihat orang tua, dan juga ya Bapa mau bersabar dan juga mau taat serta sungguh-sungguh Tuhan mengasihi Engkau. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pagi hari ini kami mau berdoa untuk Kota Bandung. Tuhan mau sertai kota kami, negara kami Indonesia. Tuhan berkati setiap masyarakat yang boleh ada, setiap pemerintahan yang boleh memerintah. Biarlah Tuhan saja yang memberikan kebijaksanaan bagi setiap pemerintah kami dalam membuat semua peraturan ya Bapa. Berkati juga kami sebagai masyarakat Tuhan dapat bisa mengikuti peraturan-peraturan yang pemerintah buat ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga pada pagi hari ini untuk orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan mau menjaga papa mama kami, memberikan mereka kesehatan, kesabaran dalam merawat kami dan membesarkan kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami pada pagi hari ini yang sakit Tuhan. Tuhan tolong sertai, Tuhan tolong jaga, Tuhan tolong sembuhkan mereka sehingga mereka boleh kembali sedia kala dan juga boleh beribadah bersama-sama Tuhan walaupun secara virtual. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga untuk persiapan
teman-teman kami, kakak kami Tuhan yang di kelas 6 yang akan menghadapi ujian akhir Tuhan. Tuhan sertai mereka, biar mereka boleh rajin belajar dan juga dapat mampu menghadapi ujian dan dapat mengisi setiap soal ujian nanti. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para kakak layan, biarlah kakak layan boleh terus bersemangat dalam melayani Tuhan, kakak-kakak layan boleh dalam kondisi yang selalu sehat. Tuhan Yesus, inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan syukur Kateri. Ya, adik-adik bisa menitipkannya kepada mama papa untuk nanti dibawa ke gereja, atau adik-adik bisa men-scan barcode yang ada di bawah ini. Ya, tapi sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi lagu Beri Padanya dari Kidung Ceria 217 ayat 1 sampai 3. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan, di mana Tuhan mengingatkan kepada adik-adik kami. Sebagai ucapan syukur Tuhan, adik-adik memberikan persembahan melalui kedua orang tua mereka. Tuhan mau memberkati untuk persembahan ini agar berguna bagi kebutuhan gereja maupun kebutuhan orang-orang di sekitar gereja kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui persembahan ini kiranya Tuhan juga memberikan kelimpahan bagi kedua orang tua mereka, sehingga damai dan sukacita selalu mereka rasakan di sepanjang kehidupan mereka setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Nah Kak Kateri, akhirnya tibalah kita di akhir ibadah pada pagi hari ini, dan mungkin siang-siang ya adik-adik ibadahnya. Tapi jangan lupa ya untuk selalu setia mengikuti ibadah minggu pelayanan anak ya, dan juga adik-adik harus taat, TAAT. Nah, oleh karena itu ayo kita bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu TAAT. Benar-benar
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mengikuti ibadah impak dari pertama hingga akhirnya dengan baik. Kami percaya bahwa berkat Tuhan akan tinggal di rumah adik-adik masing-masing dan berkat Tuhan akan menyertai mereka sepanjang kehidupan di minggu ini. Inilah doa kami ya Bapa, biarlah segala sesuatu yang sudah kami dengar, kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa